Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz jika ada kekurangan, kami mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Perkenalkan, kami nama Mustafa dari Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Yang pertama mengenai sholat, ini walaupun sepele bagi yang mendengar, tapi bagi saya juga perlu saya tanyakan, barangkali ada yang tidak tahu, jadi menjadi tahu. Untuk mengawali sholat kan setelah membacakan doa iftitah, diikuti didahului dengan doa ta'awud. Itu yang rakaat pertama Pak Ustaz. Apakah untuk rakaat berikutnya juga diiringi dengan doa ta'awud atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah puasa Pak Ustaz. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yutiqunahu ta'amu miskina, gitu. Kalau nggak salah kurang itu. Jadi fityatun waladina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin. Ya. Bagi mereka yang berat menjalankan, hendaknya membayarkan fidyah atau memberi maskan kepada seorang miskin. Nah, yang saya kurang paham tentang berat menjalankan, bisa berpuasa tapi berat menjalankan. Karena terus terang Pak Ustadz nih ya, ini suatu saat pernah saya mengalami, jadi bukan saya saja, jadi bagi bapak-bapak ibu-ibu yang kebetulan pada hari 17 Agustus pas dulu tahun-tahun kemarin pas mengikuti upacara, pas terik-teriknya kita juga mengikuti puasa Ramadan, itu kan termasuk berat. Apakah itu juga dimasuk dalam ayat itu Pak Ustadz? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami baca surat Al-Kahfi surat ke-18 ayatnya 103 sampai 106, di mana kami mengambil kesimpulan atau memahami, jadi orang yang rugi itu adalah orang yang mendurhakai Allah, dalam hal ini ayat-ayatnya dan Rasulullah, artinya orang kafir. Nah, pertanyaan saya begini, apakah ahli bid'ah atau orang-orang yang mengamalkan suatu amalan ya sholat, tapi kadang-kadang di sisi lain amal-amalan lainnya tidak ada ilmunya atau tidak ada dasarnya, apakah juga termasuk golongan orang yang rugi? Begitu Pak Ustadz yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan tutur kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bacaan ta'awud itu setiap orang mau membaca apa? Al-Quran. Wa idza qara'tal Quran fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau membaca Al-Quran adalah membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang kalau sholat setelah membaca iftitah, kemudian membaca Quran. Quran dibaca di waktu sholat itu ya membaca Fatihah dan sesudahnya. Fatihah atau surat atau ayat itu diawali dengan ta'awud Fatihahnya tadi. Dan rakaat-rakaat berikutnya apa juga membaca ta'awud. Ya kalau akan membaca Fatihah ya membaca ta'awud. Ya, misalnya masuk rakaat 2 mau baca Fatihah ya ta'awud dulu. Ya, ta'awud dulu karena perintahnya kalau kamu akan baca Quran baca ta'awud. Tapi ada yang berpendapat ya, kalau sholat itu ta'awudnya boleh sekali aja ketika akan memulai membaca Al-Fatihah di rakaat pertama. Tapi kalau dohir bunyi ayat tadi, setiap kamu akan membaca Al-Quran. Nah, tadi baca Fatihah, ya, terus surat, ta'awudah. Terus setelah itu sujud, ruku dan sebagainya, balik masuk rakaat kedua, mau membaca Al-Quran lagi, baca ta'awud lagi. Jadi setiap mau membaca Al-Quran, baca ta'awud tidak salah, memang ada perintahnya gitu. Jadi tiap rakaat. Tapi kalau membaca suratnya tadi sudah ditanyakan di depan, kalau nanti dibaca surat dari awal ada bismillah, misalnya qul ya ayyuhal kafirun kan dimulai dari bismillahnya, baca bismillah. Ya, Fatihahnya membaca a'udzubillah tadi, ya, suratnya membaca bismillah. Tapi kalau sesudah Al-Fatihah yang dibaca ayat tidak perlu membaca bismillah, langsung baca. Jadi singkatnya aja, setiap rakaat mau membaca ta'awud setelah akan membaca Al-Fatihah tidak salah gitu. Kemudian yang kedua,
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam hadis diterangkan yang termasuk di situ apa? Yutiqunahu itu orang menyusui, orang hamil itu menyusui, hamil kalau orang tua yang sudah tua betul. Ya, puasa itu bisa dilakukan, tapi berat sekali, berat. Juga orang yang memang pekerjaannya berat, bekerja berat, bekerja di tambang atau di berat lah menggali. Oh, memang pekerjaan itu maishahnya, ya, maishahnya berat. Sehingga dengan bekerja itu karena pekerjaannya memang berat, ditambah puasa tambah berat lagi. Kalau dipaksa-paksa ya kuat tetapi rekoso banget. Nah, maka Islam membolehkan tidak usah puasa, tapi mengganti puasa itu diganti dengan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Lah sekarang kalau beratnya karena upacara, ya, upacara. Lah upacara kok nanti direwangi berat? Ya, upacara itu dalam hadis, dalam Quran tidak masuk itu. Tidak ada, ya. Lah nek kira upacara kepanas terus berat ngeyup. Ngeyup. Ya, apa Mbak Payung. Tuh nanti kalau ngeyup diingatkan yang lain, wah aku ora kuat aku. Nek tak teruske posoku ngumedhot gitu. Dadi nek medhot sing poso mergone upacara itu enggak ada benarnya. Ya, maka usul aja kan upacara diusulke karo panitia upacara. Ya, upacara aja panas-panas. Nek perlu dijokke ben rada esuk. Ya. Wah, lah ini detik-detik proklamasi jam 10. Ya jam 10 ning paling banter jam 11 rampung gitu loh. Rasa pidato suwe-suwe. Nah kalau memang harus panjang begitu, maaf saya ini puasa nanti saya enggak kuat, rasa melu upacara. Ora melu upacara apa dosa loh? Tidak. Ya mungkin disengeni atasane. Di sini atasannya ngomong saya sedang puasa, kalau saya berdiri tempat panas lama tidak kuat gitu loh. Puasa saya jadi berat. Gitu. Nah, terus panitia ngomong, ya ini puasa ora poso sik. Gampang wae kowe, gitu. Ora poso tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama itu, walaupun 1 hari ditukar sepanjang masa tidak spot, tidak sah gitu. Ya, dari orang berbuka puasa tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, disaur sepanjang masa itu rasa, berarti dosa. Maka itulah kita harus sendiri. Ya, jadi yang termasuk berat itu memang bekerja berat, ya, pekerjaannya memang berat dan pekerjaan itu suatu kewajiban untuk mencarikan nafkah anak dan istri. Kalau saya tidak kerja, tidak dapat hasil. Nah bagaimana? Tapi kalau bekerja puasanya berat, maka boleh tidak puasa, diganti puasanya itu dengan fidyah. Orang hamil juga begitu. Saya kalau hamil dengan puasa itu berat sekali. Menyusui apalagi. Saya kalau menyusui anak itu walaupun sahurnya 2 piring, nih sudah disusu anak luwe. Nah, terus dadi ra kuat. Ya, sehingga ngangkat kuping wae abot. Wah, ngurus mangan grigah ngono. Nah, itu berarti kamu berat, boleh tidak puasa. Itu. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ya, ayat 103. Coba dibaca ayatnya itu. Hal munabiukum bil ahsarina a'mala gitu kan. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 103 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsinuna annahum alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Jelas itu ayatnya sudah jelas kan? Ada notnya enggak itu? Terhadap pertemuan dengannya, maksudnya tidak beriman kepada hari kiamat. Terus? Di ayat 105. Ada lagi yang lain? 103 tidak ada catatan kakinya. Oh ya. Jadi itu sifatnya umum. Apakah kamu mau saya beritahukan kepada ya Muhammad, orang yang rugi, yaitu berbuatnya sia-sia, tapi dia merasa berbuat sebaik-baiknya. Saya merasa berbuat itu sebaik-baiknya, tentu akan mengharapkan dapat pahala sebesar-besarnya. Tapi perbuatan yang kamu lakukan itu sia-sia. Sia-sianya karena apa? Mungkin kamu berbuat baik tapi salah niatmu salah. 3 kelompok yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, amalnya baik semua. Satu orang mati syahid dalam peperangan, ya. 2 orang dermawan suka memberi pertolongan dengan hartanya. Yang 3 orang alim yang dakwah kemana mengajarkan ilmunya tanpa mengharapkan upah apapun. Ya, semua orang mengatakan itu orang baik, tapi ternyata dikatakan oleh Rasulullah orang ini yang pertama-tama masuk neraka. Walaupun amalnya baik, dia merasa yang dilakukan suatu kebaikan. Ya, tapi masuk neraka yang pertama, niatnya yang salah loh. Karena salah niat rusak amalnya. Ya? Maka orang yang berbuat mendapat nilai kebaikan dari Allah itu, apalagi bentuk ibadah ya, niatnya halus lurus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua harus lillahi rabbil alamin. Tidak pamrih apa-apa. Lah ini seorang mati syahid dalam peperangan tadi, dia kepingin saya maju dalam peperangan, biar saya dikatakan pemuda yang gagah berani, pemberani gitu loh. Yang dermawan tadi juga kepingin saya memberi pertolongan, harta saya banyak ini biar saya disebut sebagai dermawan. Walaupun sudah mati nanti disebut-sebut dermawan. Yang orang alim mengajarkan ilmunya tanpa harapan upah dari manusia, tapi niatnya biar saya disebut ulama besar, disebut orang alim, ya. Termasuk orang ibadah haji, ya. Haji, keluarkan dana, keluarkan tenaga, keluar pikiran, buang waktu. Tujuannya apa? Supaya nanti pulang disebut Pak Haji. Nah itu sudah, semua didapat itu. Sebutan Pak Haji ya dapat. Kamu mati orang dermawan tadi yang memberi sambutan ketika mau diangkat, mau kuburan itu, memberi sambutan kita kehilangan seorang dermawan. Disebut dermawan toh? Ya, ulamanya juga disebut. Tak kehilangan seorang ulama besar, apalagi ulama dermawan sisan dan dia dakwahnya itu manusia taunya dohir, tapi Nabi kita menerangkan ketahuilah orang ini karena niatnya supaya mendapat sebutan dermawan, supaya mendapat sebutan orang alim, supaya disebut sebagai seorang pemberani, panggilkan malaikat seret orang ini ke neraka. Jadi perbuatan yang dilakukan sia-sia kan. Juga kalau kita melakukan suatu perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan dari perintah oleh Nabi. Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan suatu perbuatan ibadah yang tidak diperintahkan Nabi, tidak dicontohkan Nabi, fahuwa raddun. Raddun itu ditolak. Ditolak itu berarti kan sia-sia. Sudah beramal ditolak amalnya, sia-sia. Nah inilah, maka siapa Nabi diberitahu, maukah kamu saya tunjukkan orang yang perbuatannya sia-sia? Nah itu tadi. Maka kalau kita beribadah,
semaksimalnya berusaha mengetahui tuntunan. Ya, jangan membuat cara ibadah sendiri. Nabi kita sudah mengatakan, ini saya bacakan lagi hadisnya, bukan dari saya ya, nanti dari Allah, dari Rasulullah ini. Inna ahdatsal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis Nabi. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, sebaik-baik hadis, ucapan atau perkataan itu adalah kitabullah, maksudnya Al-Quran. Di Quran itu sebaik-baik ucapan karena ucapan Allah, tidak ada yang salah. Semuanya benar, bahkan diterangkan la roiba fih, tidak diragukan kebenaran Al-Quran, kan semuanya benar. Itu harus yakin itu. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah, maka Allah mengangkat Rasulullah sebagai uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Jadi orang yang mengharapkan pahala atau balasan amalnya itu dari Allah, ambillah contoh, mensuri teladani Rasulullah, mengikuti apa yang dari Rasulullah. Terus kelanjutan hadis tadi, ya, wasyarul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek urusan ibadah itu yang muhdats, yang baru. Zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, sekarang ada. Ini ibadah yang baru, itu sejelek-jelek urusan ibadah. Ya. Wa kullu muhdatsatin dhalalah, semua ibadah yang baru itu sesat, ditolak dan sesat. Ya. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat itu masuk neraka. Maka sudah melakukan ibadah, sudah melakukan sungguh-sungguh, akhirnya masuk neraka. Berarti perbuatannya sia-sia. Mengapa sia-sia? Karena tidak mengikuti apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi. Maka wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Qur'annya mengatakan begitu. Jangan kamu melakukan sesuatu ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Nah, padahal tidak nyebut ibadah kok kamu sebutnya ibadah. Yang dimaksud urusan ibadah. Karena urusan dunia Nabi kita mengatakan dalam sabdanya, ya, masalah dunia itu, ya, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Maka kalau dunia Nabi tidak banyak mengatur, tapi urusan dunia dibebaskan pada kita. Selama tidak ada larangan, urusan dunia itu boleh dilakukan. Maka berulang kali saya katakan, kalau kita akan melakukan urusan dunia, jangan tanya tuntunan. Tapi ada larangannya apa tidak? Selama tidak ada larangan berarti boleh. Tapi kalau urusan ibadah, jangan tanya larangan. Tanya tuntunannya ada apa tidak. Kalau tidak ada tuntunannya jangan dilakukan. Karena nanti inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Bani Israil ayat 36. Betul? Nanti pendengaran, penglihatan akan ditanya. Kamu kok melakukan seperti itu? Mendengar keterangannya siapa? Kamu melihat ibadah kok seperti itu, melihat prakteknya siapa? Kamu melakukan ibadah seperti itu, memahami ajarannya siapa? Itu akan ditanya nanti oleh Allah. Maka kita melakukan ibadah itu tahu dulu ilmunya. Nah kalau dulu belum tahu ilmunya, sudah melakukan ibadah, ya terus cari ilmu. Setelah dapat ternyata apa yang dilakukan itu keliru, tidak ada tuntunannya, tinggalkan, ganti yang sesuai dengan ilmunya. Ya. Nah kalau membacakan hadis ini aja terus bid'ah meneh. Nah,
Wong pancen nune hadis ngono mbok arteke piye coba? Apa ndak boleh? Padahal hadis itu benar. Harusnya kalau hadis ini berulang kali dibaca, kalau orang ingin perbuatannya tidak sia-sia, ingin berhasil dengan baik, koreksi. Oh, ternyata ibadah yang saya lakukan selama ini tidak ada tuntunannya. Oh, itu salah. Oh, nanti ditolak. Saya akan berubah mengikuti ibadah yang bertuntunan. Ya, jangan ikut-ikut. Surasa Quran hadis. Mbah-mbah dhisik ya warisane gini kok. Ah gitu lah. Nek ngono aja ngaku agamamu Islam. Kalau agama Islam itu ya diperintahkan suruh mengikuti Quran dan sunnah Nabi. Lah terus kalau suruh Quran dan sunnah kamu jawabnya bal natabi'u ma alfaina ma alhi alfa apa? Abana ya jangan, aja ngaku Islam. Coba dibaca surat Luqman ya. Ayat 21 itu. Surat Luqman surat ke-31 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya syaitan menyuruh mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala? Ya, walaupun setan itu menyuruh kamu atau mengajak kamu berbuat yang akhirnya akan masukkan ke dalam api yang menyala-nyala, maksudnya masuk neraka. Supaya kamu tidak termasuk orang yang melakukan perbuatan itu, maka ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Lah kalau orang yang beriman, kalau diperintah mengikuti Allah dan Rasul, jawabnya sami'na wa ta'na. Saya mendengar, saya taat. Tetapi kalau orang yang tidak beriman, disuruh mengikuti Allah, disuruh mengikuti Rasul, jawabnya tadi bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Ya, tidak usah ikuti Quran, tidak usah ikuti hadis, cukup kita mewarisi dari apa yang kita dapati dari bapak-bapak kami dahulu. Maka Allah katakan awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Surat Al-Baqarah itu ya. Apakah kalau bapak-bapakmu tidak mendapat petunjuk dan tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, akan kamu ikuti juga? Dalam surat Luqman 21, apakah kalau bapakmu dulu atau dituntun oleh setan masuk ke api yang menyala-nyala juga kamu ikuti? Nah itulah, maka kita perlu hati-hati. Jadi perbuatan yang sia-sia itu maksudnya suatu perbuatan ya dikira perbuatannya baik padahal membawa kecelakaan, membawa kesengsaraan. Karena gue kan sia-sia. Yang diharap-harapkan suatu kebaikan ternyata dapatkan sesuatu yang membawa kepada dosa. Coba satu Al-Maidah, coba dibaca 104 itu. Surat Al-Maidah surat kelima ya 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya. Jadi kalau kamu orang Islam, perintahkan ini ikuti Allah dan ikuti Rasulullah.
Nah, kalau kamu orang Islam betul, jawabnya samina wa ata'na. Nah, kalau kamu disuruh ngakunya orang Islam, diajak mengikuti Allah dan Rasul, jawabnya kok tidak. Saya cukup mengikuti mbah-mbah saya dulu. Ya. Agama yang diwariskan mbah-mbah saya dulu begini, ya itu yang saya dapat. Sampai Allah katakan, nek mbahmu indisi orang untuk petunjuk dan tidak mengerti kebenaran, apa ayat akan kamu ikuti juga? Awalokana abahum layakiluna sayang walayatadun. Tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Apa kamu ikuti juga? Nah, itu pertanyaan ya kita. Maka kalau beribadah jangan ikuti baik, jangan ikuti ustate. Tapi kalau ibadah itu ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Di samping itu yang diwariskan oleh Rasulullah itu dengan jaminan lantadilu, kamu tidak akan sesat. Kalau mengikuti yang diwariskan oleh Rasulullah yaitu Al-Quran dan Sunnah, dijamin lantadilu, tidak akan sesat. Mafhum khalafahnya, kalau kamu menyalahi, menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya, pasti masuk neraka, sesat. Maka Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Tapi ada kelanjutannya, illa man apa, kecuali yang tidak mau masuk surga. Nah, masuk surga kok tidak mau? Sahabat kaget bertanya, qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang tidak mau masuk surga itu siapa? Nabi jawabnya singkat, ya, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Umatku yang masuk surga itu orang umat yang taat kepadaku. Kalau diajak mengikuti Allah dan Rasulnya, jawabnya samina wa ata'na. Kalau diajak mengikuti aku dan mengikuti Allah, kok jawabnya bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana, itu umatku yang tidak mau masuk surga gitu. Maka siapa yang taat padaku, Nabi masuk surga. Yang tidak taat kepadaku itu yang tidak mau masuk surga walaupun ngaku sebagai umat Islam. Tapi disuruh mengikuti Nabi, mengikuti Allah tidak mau. Itu bagian umat Nabi yang tidak mau masuk surga. Itu siapa? Lah kok ngarani aku? Oh tidak ngarani kamu, ndak. Ya. Itu pun terkena pada diri saya sendiri. Kalau saya sebagai umat Nabi Muhammad kepingin masuk surga, tentu berusaha untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, untuk mengikuti sunnahnya. Nah, untuk mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti Allah, kitab Al-Quran tidak mungkin kalau tidak mau mempelajari. Jadi orang yang masuk surga tanpa Quran, tanpa sunnah tidak mungkin. Nah, kita belajar itu untuk menuju ke sana. Maka kalau ayat Quran dibacakan, hadis bacakan itu mengenai siapa saja. Nah, siapa yang merasa terkena dengan Quran itu, dengan hadis itu, koreksi diri. Wah, berarti perbuatan saya selama ini salah itu. Mulai hari ini saya akan berubah. Saya tinggalkan yang salah, kayak ikuti tuntunan. Harusnya gitu. Orang kok dibaca gue malah gedeng. Bid'ah meneh, bid'ah neh. Ya. Jadi bid'ah jangan dicampur aduk. Kita urusan khusus, urusan ibadah. Ojo terus nyerekal apa-apa bid'ah. Gitu. Naik pesawat haji bid'ah. Mau naik bis bid'ah. Kalau zaman Nabi itu reneng numpak pesawat dalam haji, semua naik unta. Dunianya nggon Qur'ane ya naik unta. Ya. Unta yang kurus karena datang dari daerah yang jauh. Dari yang jauh. Nah, itu urusan kamu naik pesawat, terus hajimu kamu lakukan sakarepe dhewe, lah itu yang tidak boleh. Tapi haji harus mengikuti manasik yang dicantakan Rasulullah. Ya, misalnya di situ ada tawaf.
Ya. Tawaf itu Ka'bah di sebelah kiri kita apa di sebelah kanan kita? Kiri. Ya. Kiri. Ka'bah di sebelah kiri. Terus kamu baik dhewe, mosok Ka'bah rumah ibadah kok dikiwa. Sekarang kamu membuat saiki dari di kanan kita lah, kamu membuat sendiri. Itu rumah sama apik, itu syarul umur. Yang kamu lakukan sia-sia, tambah dosa, sesat. Nah itu. Jadi jangan kalau mau ibadah haji ya, dah ikuti. Perkara sampainya kita ke sana, naik apa silakan, naik kapal boleh, naik pesawat boleh, tapi ibadahnya jangan terus diwawahi. Sa'i juga begitu. Ya, kita lihat sa'i itu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu dahulu dimulainya dari mana? Sofa Marwah atau Marwah Sofa? Sofa ke Marwah. Ora beda tekane aku tak mulai saka Marwah ini. Enggak boleh. Enggak boleh. Lempar jumroh ben cepet 7 krikil balangke pisan. Wes, pisan kan yang 7 cacahe. Itu namanya kamu membuat sendiri. Ya, sia-sia itu kamu buat itu. Timbang batak ping 7 ya kesuwen wong cacahe 7 diitung wis bener lemparke. Ya, enggak sah itu. Tidak sekedar tidak sah, itu termasuk perbuatan sia-sia. Termasuk itu syarul umur. Termasuk muftas.